Jadi untuk para istri, jangan berikan suami kamu kesempatan untuk melakukan selingkuh. Dan juga untuk wanita-wanita lain, jangan jadikan diri kamu sebagai pilihan. Hai guys, back again with me Levi, tentunya di channel yang akan membahas tentang masalah psikologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di minggu ini, aku akan membahas sesuatu yang lagi trending di kalangan ibu-ibu, mama muda, dan juga gadis-gadis pecinta drama Korea itu. Iya, The World of the Married. Nah, walaupun aku bukan married woman, tapi aku akan mengulas hal ini berdasarkan konsultasi-konsultasi dari pihak suami maupun istri dan juga teman-temanku lainnya, serta dari pengalaman pribadi aku, baik saat dikhianati maupun digoda beberapa pria yang sudah beristri. Ya, jadi sebelumnya kalau di Instagram aku sudah pernah sempat posting mengenai survei di mana aku menanyakan kira-kira kenapa kok terjadi kericuhan dan prahara rumah tangga seperti ini, disebabkan oleh siapa sih? Nah, berikut adalah hasil dari apa yang aku surveikan dari followers aku. Nah, dari grafik ini bisa dilihat kalau hasilnya sih nggak seperti yang netizen kira ya. Jadi awalnya aku mengira kalau misalnya yang bakal tinggi itu pelaku pihak ketiga, tetapi I'm so proud with my follower, dimana kalau follower aku bisa melihat secara sistem dan secara luas dan terus juga menemukan akar masalahnya. Jadi aku setuju dengan apa yang teman-teman pikirkan, dimana secara sistem semua pasti memberikan kontribusi dalam menciptakan kesalahan-kesalahan yang ada sehingga membuat yang namanya prahara rumah tangga itu terjadi. Nah, tapi kalau aku kira yang menjadi akar masalah dari masalah tersebut adalah si pria itu sendiri, yaitu si suami. Ya, aku akan bahasnya dengan kata-kata si suami atau TO ya, dimana si suami ini adalah akar masalahnya dan si istri maupun pihak ketiga ini merupakan trigger yang mencetuskan sehingga si pria itu bisa lari ke sana kemari. Kenapa aku bilangnya pelaku ketiga dan bukan pelakor? Karena kalau di sini kan namanya pelakor itu berebut laki orang. Aku kurang setuju karena yang namanya wanita mana mau ya yang mau jadi istri orang yang sudah beristri. Pasti semuanya juga maunya aman-aman, tetapi karena keegoisan seorang pria dan nafsu yang tinggi dari seorang pria, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi aku akan bahas tentang tipe-tipe dalam perselingkuhan. Bukan berarti kalian bisa mempelajari selingkuh itu apa, tetapi bisa menghindari yang namanya proses perselingkuhan dan bisa mengetahui kira-kira penyebabnya apa saja sehingga tidak terjadi hal-hal ini di rumah tangga kalian ya. Jadi apa itu selingkuh? Selingkuh pasti semuanya sudah tahu ya. Kalau aku cuma bilang dalam selingkuh itu melibatkan 3 komponen, yaitu kerahasiaan, emosional, dan juga sexual chemistry. Nah, jadi dalam selingkuh nggak selalu melulu yang berhubungan dengan seksual, tapi ketika emosionalnya ketemu, terus orang itu diam-diam tahu kalau itu salah dan tidak sesuai dengan komitmen pernikahan. Nah, itu namanya sudah selingkuh. Bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk chat-chatan, terus kemudian dalam bentuk verbal kata-kata, dan kalau yang fisik yang paling terakhir. Nah, jadi yang namanya selingkuh itu dikarenakan adanya kesempatan dan juga pilihan. Jadi untuk para istri, jangan berikan suami kamu kesempatan untuk melakukan selingkuh. Dan juga untuk wanita-wanita lain, jangan jadikan diri kamu sebagai pilihan. Karena kalau yang namanya sudah menikah tuh ya sudah nggak ada pilihan, karena dia sudah memilih untuk berkomitmen dengan istrinya sendiri. Jadi aku akan bahas 4 tipe dalam perselingkuhan supaya apa? Kita tahu kira-kira selingkuh itu seperti apa dan juga menghindari hal-hal tersebut. Kayak yang pertama yaitu serial affair. Dari kata-katanya sendiri, serial berarti sesuatu yang kayak serial drama ya, berlangsung terus-menerus dan berkali-kali. Nah, tujuannya dalam selingkuh ini berarti hanya untuk mencari kenikmatan sesaat dan petualangan aja. Di dalamnya yang namanya kelekatan emosional cukup sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali. Kalau aku bilang sih bahasanya kayak pria yang suka jajan.
Walaupun di dalamnya sedikit sekali yang namanya kelekatan emosional, tetapi yang namanya selingkuh seperti ini juga berbahaya. Karena si prianya akhirnya tidak menghargai komitmennya dengan pasangannya dan juga menjadikan itu sebuah lifestyle. Takutnya imbasnya akan mengefek pada yang namanya penyakit seksual ya. Kalau dalam drama ini, kalau aku lihat ini ditemukan di yang namanya Jae-hyuk ya. Namanya Jae-hyuk ya. Ya jadi inilah yang namanya Jae-hyuk, di mana si pria ini tidak menghargai komitmennya dengan wanita, menjadikan hal tersebut itu untuk kenikmatan-kenikmatan aja, karena tujuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan seksualnya saja. Nah, untuk mengatasi ini bagaimana sih? Untuk mencegahnya, yang pertama yaitu dari awal proses kalian menemukan pasangan, yaitu carilah pasangan yang tepat. Oleh karena itu ada yang namanya pacaran. Dari sana buat penjajakan untuk melihat seberapa besar dia bisa menjaga komitmen kamu dengan dirinya sendiri ya. Kita langsung masuk ke tipe yang kedua, yaitu fling ya. Fling ini kalau dilihat di kamus bahasa Inggris, Indonesianya adalah mencampakkan ya. Ini biasanya terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat dan biasanya dikarenakan seseorang terbawa suasana. Nah, ini biasanya terjadi, hati-hati kalau saat pria-pria atau wanita sering pergi dinas ke luar kota, terus terbawa suasana di luar kota, ketemu dengan orang kerjanya atau ketemu dengan wanita lain di sana, terjadilah yang namanya perselingkuhan dalam kurun atau waktu-waktu keadaan tersebut saja. Nah, kalau dalam film drama ini aku lihatnya ini lebih ke saat Sunwo sedang kehilangan si suami dan dia menemukan pria lain dan terbawa suasana setelah ketemu di tempat hotel atau apa itu ya. Jadi terbawa suasana, akhirnya terjadilah yang namanya perselingkuhan. Nah, ini biasanya terjadi dikarenakan hanya untuk mencari kesenangan sesaat. Nah, kalau kita lihat di film yang di sini, itu saat dia bersedih dan ada orang lain yang juga memahami dia. Oleh karena itu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi yang namanya perselingkuhan ini? Apalagi kalau misalnya ada pasangan kamu yang sering pergi jauh atau dinas-dinas seperti itu, yaitu sering perhatikan pasangan kamu. Memperhatikan bukan berarti protektif ya, tetapi sering berikan perhatian kecil sehingga yang di sana kalau jauh dia tetap merasa dihargai. Selain itu, untuk pasangan lain, jauhi pergaulan-pergaulan yang menurut kamu itu bisa membuat kamu berdampak negatif pada dirimu dan keluarga kamu. Jadi misalnya teman-teman kamu melakukan hal itu dan bilang, cupu kamu, kamu gak gaul. Nah, itu kalau bisa dijauhi. Jangan sampai terbawa suasana, tetap tanamkan nilai-nilai yang baik pada diri kamu. Oke, next yang ketiga yaitu romantic love affair. Ya, dari kata-katanya sendiri romantic love berarti di dalamnya akan ada yang namanya tumbuh benih-benih cinta. Dalam kasus perselingkuhan ini, orang yang berselingkuh akan merasakan fall in love again dengan pasangannya yang baru. Terus kemudian dia akan menemukan seseorang yang bisa memuaskan dari segi emosional maupun fisiknya. Ya, dalam tahap ini si pria maupun wanita yang berselingkuh akan mulai berpikir untuk meninggalkan pasangan yang lama dan beralih pada pasangannya yang baru. Jika tidak dimungkinkan untuk bercerai, maka mereka akan melakukannya secara diam-diam dan selama mungkin. Ya, kalau biasanya di sini akan berpengaruh terhadap aspek yang namanya rumah tangga orang itu sendiri. Kira-kira apa aja sih ciri-cirinya kalau dalam perselingkuhan ini? Biasanya si pria ataupun wanita mulai overprotective terhadap yang namanya HP mereka sendiri sehingga tidak dilihat pasangannya atau tidak ketahuan. Terus kemudian yang kedua akan berpengaruh terhadap yang namanya hubungan seksual dari pernikahan itu sendiri atau dengan pasangan aslinya. Dan yang terakhir, nah ini biasanya terjadi bakal besar tagihan-tagihan atau penggunaan kartu kredit di mana kamu nggak tahu itu fungsinya dibuat apa ya. Nah, dari drama ini kalau dilihat si Theo ini mengalami yang namanya tahap perselingkuhan yaitu romantic love affair dengan ciri-ciri yang aku paparkan tadi. Nah, kira-kira apa sih yang membuat seseorang melakukan hal itu dari segi pria? Nah,
dari pakar psikologi namanya Harley, dia menyatakan kalau si pria aslinya itu membutuhkan 5 kebutuhan utama dalam pernikahan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan seksual, kemudian kedua kebersamaan saat rekreasi, ketiga membutuhkan pasangan yang menarik, keempat dukungan dalam rumah tangga, dan yang terakhir rasa kagum dari pasangannya sendiri. Nah, jadi untuk para istri, kalau kamu udah tahu kira-kira penyebabnya seperti itu, jangan sampai si pria merasakan kekurangan dari 5 kebutuhan tersebut. Walaupun aku tahu si pria itu banyak kan membenarkan dirinya dengan melakukan excuse yang ada. Oh, si istri begini, oh si istri kurang begitu. Tetapi aku yakin kalau misalnya namanya perselingkuhan ini terjadi bukan dikarenakan excuse tersebut, tetapi dikarenakan dari seseorang itu sendiri yang tidak bisa menjaga yang namanya komitmen dalam pernikahan. Kita lanjut dalam tipe yang keempat, long term affair, yaitu dimana perselingkuhan yang berlangsung selama lama banget, sehingga namanya long term dikarenakan terjadi yang namanya hubungan emosional yang mendalam antara kedua pihak. Nah, dalam perselingkuhan kali ini biasanya si pria akan merasa menemukan seseorang yang better dan merasakan kalau misalnya pasangan barunya bakal membuat hidupnya lebih baik. Sadly, kalau yang dalam perselingkuhan kali ini biasanya terjadi dalam waktu lama, dan pria tersebut juga tidak berani meninggalkan pasangannya yang lama dan juga tidak bisa meninggalkan pasangannya selingkuhan tersebut, sehingga judulnya aja long term relationship, selingkuhan yang berlangsung cukup lama. Ya, intinya tetap selingkuh dan gak meninggalkan pasangannya. Biasanya dalam proses selingkuh seperti ini diketahui dari beberapa pihak, baik itu pihak istri, anak, maupun keluarga besar, sehingga yang namanya perselingkuhan ini gak ditutup-tutupin lagi karena si pria terlalu egois dan tidak bisa memilih antara yang namanya pernikahan dan perselingkuhan, ya. Yang pasti yang ini berdampak cukup besar, baik dari segi istri yang menjadi korban dan juga dari orang yang kamu ajak selingkuh. Bayangin, mana ada orang yang mau hidup tanpa status seperti itu, dan yang terakhir berimbas kepada anak-anak mereka. Walau aku tahu itu sebuah pilihan yang sulit antara yang namanya pernikahan dan juga perselingkuhan, tetapi untuk pria yang namanya pria gentleman yang bisa memilih, harusnya kamu bisa memilih dan mempertahankan apa yang sudah menjadi pilihan kamu dan tidak terjadi yang namanya long term affair. Karena yang namanya long term affair itu hanya untuk seseorang yang tidak bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah menjadi pilihannya. Jangan jadi seseorang pria ataupun wanita yang mudah terombang-ambing dalam menentukan pilihannya. Oke, itu teori perselingkuhan yang ada. Aku nggak bakal menyuruh kalian memilih kira-kira dari 4 selingkuh itu yang paling baik yang mana, karena yang namanya selingkuh itu tidak baik, ya. Last word dari aku, yang namanya pernikahan itu rumit, jadi jangan menambahkan kerumitan yang ada dengan berselingkuh maupun divorce, karena selingkuh maupun divorce itu akan memberikan kerumitan yang lebih rumit lagi daripada pernikahan. Oke, itu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kalau ada hal-hal lain atau drama-drama yang pingin kamu bahas teori psikologinya, jangan lupa komen di bawah ini. See you next time.